Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para pemirsa Ekuator TV yang berbahagia. Pada hari ini kita ketemu kembali dalam program Catatan Bung Boni. Adapun tema kita pada hari ini adalah mengapa kita harus memilih paslon atau pasangan calon U2. Baiklah para pemirsa, kita sudah mengetahui dalam beberapa minggu belakangan ini pasangan untuk menjadi calon gubernur Kalimantan Utara sudah digelar. Mereka atau pasangan semua sudah pergi ke masyarakat. Tentu pada hari ini kita akan menanyakan kepada juru bicara dan insya Allah para pemirsa pun juga sudah kenal. Narasumber kita adalah Bung Dodi Irfan Imawan. Ya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah baik Pak Boni. Nah, sudah lama kita nggak ketemu. Hampir. Apa lagi kegiatan ini? Ya ini kan kalau lagi musim pilkada ya, Iya. pilgub ya dampingi bantu-bantu Pak Udin dan Pak Undun lah, gitu. Ini lama juga nih nggak masuk TV. Sudah mau 5 tahunan ya? Ya hampir 5 tahun lah TV. ya. Ini makasih diundang sama Ekuator TV. Iya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini tema kita adalah mengapa kita harus memilih pasangan calon yang U2 ini, Pak Udin dengan Pak Undun Shah ini. Nah, tentu Pak atau Bung Dodi, kira-kira apa sebenarnya lubuk hati dari lubuk hati yang dalam dari Pak Udin dengan Pak Undun ini? Kenapa mau maju kepada untuk mengambil sebagai gubernur Kalimantan Utara? Pak Udin dan Pak Undun itu dua-duanya orang baik ya. Iya. Mereka berdua ini dua elit politik yang sangat mengenal Kaltara, karena hampir setengah perjalanan karir politik Pak Udin itu di Kota Tarakan dihabiskannya. Begitu juga Pak Undun, beliau orang lahir di Salimbatu di Kabupaten Bulungan dan bekerja menjadi guru dan menjadi pegawai negeri sipil itu di lingkungan Pemkot Kota Tarakan. Sampai akhirnya menjadi Bupati KTT misalnya. 2 periode lagi? Ya, 2 periode lagi. Itu menandakan kedua orang ini sangat mengenal Kalimantan Utara. Walaupun provinsi ini termasuk baru, tapi ibarat bayi, beliau berdua ini bidan gitu. Bidan yang membantu melahirkan provinsi Kaltara. Bayangkan ketika bidan itu pasti sangat mengenal ibunya, sangat mengenal bayinya. Berarti mereka berdua ini cukup berjasalah terhadap kelahiran provinsi Kalimantan Utara. Tapi Mas Dodi, ada pertanyaan. Ini kan munculnya pasangan Pak Udin dengan Pak Undun ini kan di akhir-akhir waktu mau pendaftaran. Injury time. Kenapa? Dinamika politik di Kaltara dengan di Jakarta itu memang sedikit berbeda ya. Bahkan sangat berbeda. Misalnya Pak Udin itu sudah menyatakan ingin maju, bahkan mendeklar itu sudah hampir mungkin setahun atau 2 tahun belakang itu. Cuma memang dinamika partai di Jakarta itu sangat berbeda. Apalagi kita tahu hari ini peta politik, elit politik di Jakarta itu cenderung kurang memahami situasi di daerah ya kan. Tapi kita menganggap itu sebagai dinamika yang biasa. Misalnya ketika kita sebulan sebelum pendaftaran itu Pak Udin sudah mendapat surat mandat dari DPP PDIP misalnya. Otomatis ketika kita membicarakan jumlah kuota kursi itu sudah memenuhi syarat, misalnya dengan 10 kursi, karena Pak Udin ini fungsionaris atau Dewan Penasehat Hanura, di mana Hanura di Kaltara memiliki 5 kursi, artinya sudah 10 kursi di tangan, cukup sebagai tiket untuk maju.
Cuma ya lagi-lagi kan dinamika perubahan segala macam di DPP itu ketika sudah 10 tiba-tiba hilang 5 jadi 5 lagi kurang lagi gitu ya kan. Karena juga Pak Haji ini termasuk politisi yang menganut garis lurus ya. Garis lurus itu artinya yang dia tawarkan ke DPP itu visi kepribadian yang kuat, sehingga mungkin ada beberapa partai politik yang tidak terlalu tertarik dengan kekuatan figur gitu. Sehingga ada beberapa partai yang tiba-tiba mengeluarkan B1 KWK itu ke pasangan lain, padahal sudah komunikasinya sudah sangat intens. Ini juga yang menjadi pelajaran juga dari. Bahkan sempat pada waktu itu mau dideklarasikan ya? Ya benar. Kalau di berita-berita media itu. Ya. Tapi begini, kita menganggap ini kalau di kita nih di tim itu seperti drama Korea gitu, dramatik gitu. Karena kalau dua kandidat yang lain kita sebut Irau itu mungkin sebulan atau bahkan jauh sebelumnya dia udah bisa memastikan bahwa saya maju, porsi udah cukup. Ini partai yang mendukung kita. Begitu juga Pak Zainal dengan Pak Jansen, dengan Demokrat dan beberapa partai termasuk terakhir PDIP itu jauh sebelum pendaftaran sudah mendeklar kita bisa maju. Sementara Pak Udin ini kan ada dramanya gitu. Di saat yang lain sudah deklarasi, bahkan dianggap Pak Udin sudah kehabisan kursi gitu ya. Tapi di detik-detik terakhir, saya ingat banget itu tanggal 3 Agustus, 1 hari sebelum pendaftaran, tiba-tiba kita mendapat dukungan dari salah satu partai yang sudah memberikan surat, ternyata ditarik lagi dengan berbagai macam alasan. Itu persoalan internal di partai tersebut. Akhirnya memberikan rekomendasi itu ke Pak Udin dan Pak Undun. Nah ini kan lagi-lagi ini di luar prediksi orang, dan saya menganggap begini, ini buah dari kesabaran yang revolusioner lah gitu kalau bahasa politiknya. Kalau dilihat Bung Dodi, bahwa kaitan dengan masalah kondisi Kaltara yang baru saja lahir tadi ya, kemudian bilang Bung Dodi bahwa Pak Udin dan termasuk Pak Undun ini adalah termasuk orang yang ikut membidani, ya, membidani satu di kabupaten, KPT, kemudian provinsi Kalimantan Utara, kemudian ada lagi yang disampaikan oleh Pak Udin dan Pak Udin. Kira-kira apa sih yang dilihat oleh paslon ini terhadap Kaltara ini? Gini Pak Boni ya, kita tahu ya dunia politik terutama di dunia elit ini kan hari ini di Indonesia masyarakat itu terjadi krisis kepercayaan ya kepada elit-elit politik gitu. Banyak orang-orang biasa yang tiba-tiba memegang jabatan tertentu itu sudah out of control. Kepercayaan yang udah diberikan masyarakat itu tidak sepenuhnya dijalankan. Iya kan, tidak dijalankan. Kita lihatlah banyak tiba-tiba pejabat itu terlibat kasus-kasus korupsi, asusila dan lain sebagainya. Gaya hidupnya berubah, dulu merakyat tiba-tiba menarik diri hanya di lingkungan tertentu, bergaulnya, bahkan gaya hidupnya pun sudah bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Ini kan sangat mengecewakan masyarakat konstituen. Pak Udin itu punya kekuatan adalah dia sangat menjaga dan memegang teguh amanah yang sudah diberikan. Apa yang dia tunjukkan sama orang adalah kehidupan yang sederhana misalnya. Pak Udin hidupnya sama sekali tidak berubah sebelum dia menjabat jabatan politik. Kita bisa lihat beliau 2 periode jadi ketua DPRD di kota yang anggarannya cukup signifikan 2 triliun ke atas tiap tahun, 2,4 sejak dulu ya kan. Sampai beliau menjabat 2 periode, hidupnya nggak berubah. 2 tahun jadi ketua, 2 periode jadi wakil jadi ketua DPRD. Lantas jadi wali kota. Kita bayangkan wali kota di tempat lain begitu hidupnya bisa berubah. Bahkan banyak juga pejabat-pejabat daerah sekelas wali kota, bupati dan lain sebagainya itu terjebak kasus-kasus korupsi misalnya. Itu menandakan dia tidak memegang prinsip amanah yang sudah diberikan. Bahkan hidupnya tiba-tiba berubah. Pak Udin itu tetap konsisten dengan gaya hidup yang sederhana.
sama dengan rakyat kebanyakan. Iya. Tetap bisa duduk bersama dengan masyarakat, ngopi, bahkan di sela-sela waktu luang mereka ya hanya sekedar misalnya main catur, main domino. Jadi tidak ada gap gitu. Masyarakat itu kan butuh teladan gitu. Masyarakat itu butuh orang yang bisa dijadikan contoh. Pak Udin meninggalkan legasi sama masyarakat. Gini loh, Anda itu kalau jadi pemimpin jangan hanya semata-mata mengejar kekuasaan, mengejar harta, mengejar jabatan, tapi tetaplah bergaul, tetaplah hidup down to earth, tetap bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Sampai hari ini orang Kaltara, bahkan orang Tarakan apalagi ya, itu Pak Udin itu selalu identik dengan apa? Pak Udin itu orangnya sederhana, orangnya egaliter, ngomong tuh apa adanya, bahkan menerima tamu pun sudah nggak ada batasnya. Orang mau datang pakai sendal jepit, pakai celana pendek, tetap kita terima, tetap beliau terima, tetap dilayani. Apa sih masalah kalian? Apa yang bisa saya bantu? Kan kita udah jarang mendapat pemimpin seperti itu. Biasanya kalau udah pejabat, dulu sih waktu nyari suara sih kan keliling ke bawah, datangin orang, bahkan udah macam-macam dilakukan. Tapi ketika sudah dia memegang jabatan itu, bajunya lah kita sudah lihat, sudah gaya hidupnya udah berubah. Ketemu sama masyarakat dianggap janganlah nanti ini ketika ketemu rakyat itu kan dianggap beban gitu. Nah, banyak orang yang seperti itu. Akhirnya masyarakat bilang, iya dulu kita dikejar-kejar, sekarang kita mau ketemu aja susah. Pak Udin tetap konsisten dengan gaya dia, dengan gaya beliau, tetap sederhana, low profile. Ini yang ingin beliau contohkan ke masyarakat. Dan saya yakin perbuatan baik beliau itu juga akan akan berbuah hasilnya kok. Akan mendapatkan hasilnya. Jadi ini bukan semata-mata beliau bergaya hidup sederhana itu mendadak dangdut gitu kalau kita lihat ya. Tiba-tiba karena musim kampanye, enggak. Semua masyarakat tahu kok. Saya cerita sedikit ya, misalnya di Bulungan ya. Di Bulungan itu kan tipikal di Tanjung Selor terutama masyarakat itu kan pejabat itu benar-benar dianggap sebagai elit yang rada susah ditemui segala macam ya, karena kultur kan. Sementara Pak Udin ketika menjadi wakil gubernur, di saat-saat senggang beliau minum kopi, naik sepeda gitu, datang ke pengantin, datang ke tasmiyah, mendatangi orang meninggal, kedukaan. Itu buat masyarakat Tanjung Selor itu wow gitu. Makanya beliau sangat populer di kota Tanjung Selor itu karena tidak pernah membatasi, saya ini wakil gubernur, harus kalau misalnya mau mengundang ya bupati dulu dong, atau wakil bupati dong yang datang. Saya kan wakil gubernur. Enggak, beliau sama sekali tidak membatasi itu. Nah itu kan penting buat pemimpin. Disitulah ketika dia bergaul, ketika dia ngobrol dengan rakyat, dia bisa menyerap. Masyarakat bisa curhat, bisa cerita, akhirnya bisa dicarikan jalan keluar begitu. Ya saya menganggap gini, Pak Udin itu paling orang pejabat tinggi yang bisa mencium bau keringatnya masyarakat. Iya. Nah, kemudian Bung Dondi, di samping profilnya Pak Udin tadi, termasuk Pak Udin orangnya adalah lemah lembut, ya sederhana, kemudian merakyat. Itu. Kemudian kalau kita melihat Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk 768.000 jiwa itu, kemudian dengan tingkat kemiskinan juga yang masih melebar ya. Kalau data yang kita ketahui sekarang ini masih kalau kemiskinan itu 6,49%. Kemudian pengangguran masih ada 5,22%. Kira-kira dengan low profil, kemudian dengan kesederhanaan, kira-kira strategi apa dengan kondisi PAD kita juga tidak besar, saya lihat masih 600-an miliar ya. Apalagi kita hanya mengelola 2,4 sampai 2,5 triliun per tahun. Itu pun ada juga nanti ada anggaran APBN dan APBD. Apa kiat seorang paslon 2 yang akan dilakukan? Ya, ini kan kombinasi calon kepala daerah yang lengkap ya profilnya ya. Artinya Pak Udin itu sangat berpengalaman di birokrasi, beliau punya pengalaman di birokrasi, dilanjutkan sebagai bupati kabupaten yang sebenarnya
terbelakang tiba-tiba bisa tumbuh begitu. Betul. Secara ekonomi, Pak Udin apalagi sangat memahami wilayah perkotaan. Beliau pernah jadi wali kota di sini, ketua DPRD di sini. Sebenarnya simple. Kalau kita diskusikan persoalan yang terjadi di Kalimantan Utara hari ini, jauh sebelum corona ya, yang mengakibatkan dampak ekonomi yang luar biasa dirasakan masyarakat hari ini, bukan hanya Kaltara kan, hampir seluruh Indonesia, bahkan dunia juga terjadi resesi dan lain sebagainya. Artinya begini, harusnya yang dilakukan pemerintah dan Pak Udin dan Pak Undun adalah yang menghidupkan roda ekonomi secara langsung lah. Karena gini, selama ini kan kita terjebak dengan proyek-proyek proyek-proyek besar, misalnya infrastruktur yang sangat tidak menjangkau kita, dan itu kan jangka panjang. Contoh misalnya, PLTA misalnya, itu kan proyek yang usia proyeknya mungkin 20 tahun lagi nanti baru dirasakan, begitu ya kan? Saya sekitar 8.000-an ya, 8.000 megawatt. Ya, kita akan melakukan itu, tapi itu bukan prioritas. Anggap itu dilakukan juga, cuma mungkin dengan investasi dan lain sebagainya. Itu kan jangka panjang. Terus jembatan bulan misalnya yang dijanjikan dan lain sebagainya. Itu proyek-proyek mercusuar yang hanya sebagai yang nggak menyentuh langsung hari ini gitu di masyarakat. Ya, Pak Udin akan melakukan kegiatan-kegiatan memberikan insentif kepada UKM untuk menumbuhkan ekonomi berbasis masyarakat, rumah tangga atau gender dan lain sebagainya. Memberikan perhatian lebih terhadap dunia dunia pertanian, misalnya subsidi pupuk, membuka lahan-lahan baru gitu ya kan. Karena kita ini sebagai penyandang wilayah, kalau jadi misalnya ibu kota baru, misalnya kebutuhan tiba-tiba di ibu kota baru itu ada orang 1 juta misalnya di situ, berasnya dari mana? Yang paling terdekat wilayahnya kan masa disuplai Jawa lagi gitu. Ya harusnya misalnya Kalimantan Utara sudah menyiapkan lumbung-lumbung padi baru gitu ya kan. Terus di dunia perikanan di sini sangat wilayah lautnya cukup luas. Terus marketnya ada di depan mata, begitu Malaysia dan lain sebagainya. Ya begitulah yang kita akan ada lagi Bung Dodi, di samping itu kalau memang untuk ada langkah-langkah strategis yang akan dilakukan, tapi juga kita lihat bahwa di lama pendidikan kita juga rata-rata juga cukup rendah ya. Tapi untuk menjawab itu nanti setelah kita beri kesempatan terlebih dahulu.